Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 latihan 1.3 dari buku paket Matematika SMP kelas 7 halaman 30 ya. Nomor 1, tentukan pasangan faktor, serta faktorisasi prima dari untuk soal yang A13. Nah, 13 itu merupakan bilangan prima. Ya Dek ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti pasangan faktor dari 13 pasti 1 dan 13. Ini yang berupa bilangan positif. Kemudian untuk yang berupa bilangan negatif ya, negatif 1, negatif 13. Nah, sudah ini aja ya, karena 13 itu bilangan prima gitu ya. Lalu faktor dari 13 berarti ya angka-angka ini tinggal tulis ulang tanpa kurung ya Dek ya. Oke, berarti 1 kemudian 13 negatif 1 negatif 13. Bagaimana dengan faktorisasi prima dari 13? Sebenarnya faktorisasi prima itu kan kita menyajikan sebuah bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima yang menjadi faktor dari bilangan tersebut. Nah, kan gitu, ya kan? Nah, karena 13 ini adalah bilangan prima, ya sudah kita bisa tuliskan 13 sama dengan 13. Ya, bukan 1 kali 13. Karena bilangan prima itu dimulai dari 2, bukan dari 1. 2, 3, terus 5, ya kan, 7, 11, 13, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti faktorisasi prima dari 13, ya 13 itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan soal B 18. 18 ini jelas bukan bilangan prima. Berarti faktor pasangan faktor yang pertama adalah 1 dan 18. Ya, ini jelas. Bilangan berapapun ya, itu pasti habis dibagi dengan 1 kan gitu. Nah, kemudian 18 ini merupakan bilangan genap, habis dibagi 2. Berarti pasangan faktor yang kedua adalah 2 dan 9, karena 2 kali 9 18. Oke. Lalu 18 ini juga habis dibagi dengan 3 ya. Masih ingat ya, ciri bilangan habis dibagi 3 yaitu ketika bilangan-bilangan penyusun itu kalau dijumlahkan habis dibagi 3. Ini kan bilangan penyusunnya 1 dan 8 gitu. Ya kan? 1 tambah 8 9. Nah, 9 habis dibagi 3. Ya sudah, berarti 18 itu pasti habis dibagi 3. Nah, kita tahu 18 dibagi 3 itu 6. Berarti di sini pasangan faktor yang ketiga adalah 3 dan 6 ya. Kemudian setelah 3 4 ya kan. 4 itu kalau kita 18 dibagi 4 itu tidak habis. Berarti 4 bukan faktor dari 18. 5 jelas tidak ya. 18 tidak habis dibagi 5. Nah, 18 habis dibagi dengan 6. Tapi masalahnya 6 sudah tertulis di sini. Nah, berarti kan kembali nih. Kalau kembali ya sudah, berarti ini saja pasangan faktor dari 18 ya. Tinggal kita tuliskan pasangan faktor dari 18 yang berupa bilangan negatif. Berarti negatif 1, negatif 18. Jadi istilahnya ini versi bilangan positif, yang di sini versi bilangan negatif. Gitu ya. Oke, berarti negatif 2, negatif 9, negatif 3, negatif 6. Nah, ini adalah pasangan faktor dari 18. Untuk faktor dari 18 ya, berarti bilangan-bilangan yang ada di sini tinggal kita tulis ulang tanpa kurung. Jadi kurungnya itu kita hilangkan ya, sambil kita urut nih. 1, 2 ya kan, 3, terus 6 ya. Nih. 1, 2, 3, 6 ya. Kemudian kembali nih 9, 18. 9 ya. Kemudian 18. Lalu kita tuliskan faktor dari 18 berupa bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 18 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan faktorisasi prima dari 18? Karena 18 ini bukan bilangan prima ya, untuk menentukan faktorisasi prima dari 18 kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Jadi 18 itu kan 6 kali 3 ya kan. 6 kita uraikan lagi 2 kali 3. Nah, sudah ya. Ini sudah mentok ini, 2 bilangan prima, sudah tidak bisa kita uraikan lagi. 3 ini juga bilangan prima. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa 18 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3.
Nah, inilah yang disebut sebagai faktorisasi prima dari 18 ya. Oke, tinggal kita tulis di sini. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 atau 2 kali 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu maksudnya kita mengalikan 3 sebanyak 2 kali ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan dengan soal C. 28 ini juga bukan bilangan prima ya. Maka pasangan faktor yang pertama jelas 1 dan 28. Kemudian 28 adalah bilangan genap ya, habis dibagi 2. Nah, 28 dibagi 2 itu adalah 14. Lalu 28 tidak habis dibagi 3 ya, kita lewati. Kemudian 28 ini habis dibagi 4. Nah, berarti 4 kali 7 ya kan sama dengan 28. Lalu 28 tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 6, tapi habis dibagi 7. Nah, masalahnya 7 sudah muncul di sini. Berarti sudah sudah selesai nih. Berarti kan nanti muter aja. Nah, sehingga ini adalah pasangan faktor dari 28 versi bilangan positif. Tinggal kita tuliskan pasangan faktor dari 28 versi bilangan negatif ya. Gitu aja sebenarnya. Negatif 1, negatif 28 ya kan. Negatif 2, negatif 14. Negatif 4, negatif 7 ya. Oke, ini adalah pasangan faktor dari 28. Kemudian faktor dari 28, bilangan-bilangan yang ada di sini tinggal kita tulis ulang tanpa kurung ya, sambil langsung kita urutkan. Jadi 1, 2, 4, kemudian 7 ya kan. Lalu berapa lagi? Sudah ya. Nah, kembali ke sini, mundur ini. Jadi 1, 2, 4, 7, kemudian 14, 28. Kemudian yang bawahnya ini adalah bilangan negatifnya. Faktor 28 berupa bilangan negatif. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 7, negatif 14, negatif 28 ya. Oke, sekarang faktorisasi prima dari 28 ya. Caranya sama dengan menentukan faktorisasi dari 18, kita menggunakan bantuan pohon faktor. 28 itu adalah 7 kali 4 ya, 7 bilangan prima. Nah, sementara 4 itu adalah 2 kali 2. Nah, 2 dan 7 ini merupakan bilangan prima. Sehingga 28 itu sama dengan 7 kali 2 kali 2. Nah, ini adalah faktorisasi prima dari 28 ya Dek ya. Tinggal kita tulis ulang di sini. Jadi 28 sama dengan, kita tulis secara urut ya. Berarti 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 ya, 2 kuadrat dikali 7. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1 ya. Gampang ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Klub Sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Hari ini siswa klub sains akan melakukan percobaan menarik, sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Yang ditanyakan berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk. Nah, ingat kata kuncinya di sini jumlah paling banyak. Ya, kalau kata kuncinya adalah jumlah paling banyak, ini sudah kita bahas di video materi, maka kita bisa menggunakan FPB ya. Jadi jawaban soal nomor 2 ini merupakan FPB dari 24 dan 32 ya. Untuk video materi nanti silakan dapat adik-adik cermati di playlist ya. Link playlist ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Jadi sekali lagi kita akan menentukan FPB dari 24 dan 32 ya. Untuk menentukan FPB kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor ya. Kita akan cari faktorisasi prima dari 24 dan 32. Oke, 24 itu 8 kali 3 ya. 8 itu 2 kali 4. 4 nah ini 2 kali 2. Oke, ini mungkin saya sedikit kecilkan aja ya. Nah, jadi 24 8 kali 3.
8 2 kali 4, 4 2 kali 2. Nah ini ya, 2 ini adalah bilangan prima, demikian juga dengan 3. Sehingga 24 itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Ini 24. Lalu 32 ya. Kita buatkan pohon faktor. 32 itu adalah 8 kali 4 ya Dek ya. 8 sendiri itu 2 kali 4, kalau 4 itu 2 kali 2. Ini sama ya, 2 kali 2. Oke, berarti 2 ini adalah bilangan prima. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 32 ya. Ini langsung aja kita nyatakan dalam bentuk bilangan perpangkat ya. 32 itu akan sama dengan 2 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan ceritanya 32 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah kan gitu ya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, 32 itu sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ini 2 pangkat 5. Untuk menentukan FPB berarti nanti di sini dalam bentuk perkalian bilangan prima yang muncul antara 24 sekaligus muncul di 32 ya. Ini bilangan prima yang muncul kan 2 dan 3. Sementara di sini 2. Nah, berarti nanti yang kita tuliskan di sini yang muncul di 24 dan di 32 yaitu 2 ya. Tulis dulu di sini. Nah, bilangan yang muncul di 24 2, di 32 juga 2 ya. Kalau 3 ya, ini hanya muncul di 24. Berarti tidak masuk dalam perhitungan kita di dalam menghitung FPB. Nah, gitu ya. Lalu kita cari yang pangkatnya paling kecil ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 5. Berarti yang paling kecil itu adalah pangkat 3. Ya, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. 2 kali 2 kali 2 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Artinya apa? Artinya ini kan kita ditanya berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk. Artinya jumlah kelompok yang paling banyak itu ada 8 kelompok ya. 8 kelompok yang nantinya bisa berisi siswa perempuan dan siswa laki-laki. Ini yang paling banyak yang bisa dibentuk. Gitu. Saya tuliskan di sini ya. Jumlah, nah kita pakai warna biru. Jadi jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk 8 kelompok. Nah, 8 kelompok atau adalah 8 kelompok ya. Jadi kalau terbentuk 8 kelompok, maka masing-masing kelompok itu akan berisi 3 siswa perempuan dan 4 siswa laki-laki gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Terima kasih.